Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Budi Prasetyo, dan hari ini kita masuk pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik untuk kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah menerapkan cara perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Kemudian menerapkan prosedur perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Selanjutnya, melakukan perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas dan melakukan perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Materi pokok dalam pembelajaran perbaikan peralatan listrik ini yang pertama adalah pengertian dan tujuan daripada perawatan. Yang kedua, mengidentifikasi peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Ya, tapi sebelum kita melakukan proses perawatan maupun perbaikan, kita akan membahas dulu tentang pengertian perawatan itu sendiri. Ya, perawatan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan sehingga mencapai hasil atau kondisi yang diinginkan. Ya, kegiatan perawatan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus agar peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan. Ya, jenis perawatan terdiri dari dua jenis, yaitu perawatan berencana dan perawatan darurat. Istilah dalam perawatan. Yang pertama adalah perawatan preventif. Apa yang dimaksud dengan perawatan preventif? Ya, merupakan perawatan yang dilakukan terhadap peralatan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kemudian perawatan dengan cara perbaikan atau korektif. Merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara memperbaiki dari peralatan, baik mengganti atau menyetel untuk memenuhi kondisi standar peralatan tersebut. Kemudian perawatan jalan atau running, merupakan perawatan yang dilakukan selama peralatan itu dipakai. Kemudian perawatan dalam keadaan berhenti atau shutdown, merupakan perawatan yang dilakukan pada saat peralatan tersebut tidak sedang digunakan. Yang selanjutnya, tujuan dari perawatan di sini adalah bahwa dengan adanya perawatan akan memperpanjang usia dari peralatan tersebut. Kemudian dengan perawatan yang dilakukan memastikan bahwa dapat menjamin daya guna maupun daya hasil guna peralatan. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasi atau siap pakainya peralatan tersebut untuk digunakan. Dan yang keempat, menjamin keselamatan pengguna peralatan tersebut. Jenis perawatan untuk peralatan di sini ada dua. Yang pertama adalah pra-perawatan, yang kedua adalah perawatan pencegahan. Untuk pra-perawatan atau perawatan sebelum dioperasikan, ini adalah sebuah usaha perawatan yang dilakukan sebelum peralatan tersebut dioperasikan, di mana tujuannya adalah menjamin agar peralatan dapat beroperasi dengan efektif. Untuk memudahkan pengecekan, maka dibuat rencana perawatannya, di mana perawatan dapat berupa jadwal pembersihan, penggantian pelumasan, atau uji coba peralatan tanpa beban. Kemudian perawatan pencegahan. Perawatan pencegahan di sini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius. Tentu saja tidak semata-mata mencegah terjadinya kerusakan, tetapi perawatan pencegahan ini justru merupakan kegiatan rutin dalam pelaksanaan perawatan agar peralatan senantiasa siap dipakai. Nah, perawatan pencegahan ini meliputi perawatan harian, ya, di mana perawatan harian ini meliputi lihat, rasa, dan dengar. Maksudnya adalah saat kita melihat, maksudnya di sini adalah kita melihat cara kerja peralatan tersebut. Mungkin ada sesuatu yang
kelihatan tidak semestinya atau yang tidak normal. Kemudian rasa, yaitu selama mesin bekerja itu perlu dirasakan, mungkin ada getaran atau suhu yang meningkat, bau yang aneh dan lain sebagainya. Kemudian dengar maksudnya adalah mendengar cara kerja peralatan, mungkin ada suara asing yang menandakan kelainan. Kemudian pencegahan beban lebih, setiap peralatan yang dioperasikan harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas atau kemampuan yang termasuk beban lebih. Misalnya putaran peralatan terlalu tinggi, muatan terlalu berat, suhu terlalu tinggi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pelumasan. Semua peralatan yang berputar atau bergerak dan bergesekan perlu diberi pelumasan yang fungsinya untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan dan berfungsi mendinginkan juga. Untuk pelumasan perlu dipilih bahan pelumas yang cocok dengan komponen yang dilumasi. Kemudian yang keempat adalah pendinginan. Peralatan yang bekerja pada saat suhu tinggi akan bergerak ini memerlukan pendinginan. Dengan pendinginan berarti suhu terkendali hingga laju kerusakan terkendali juga. Kemudian yang kelima adalah pencegahan korosi. Pencegahan korosi ini untuk bagian-bagian yang terbuat dari logam atau baja dan ada kecenderungan berkarat atau korosi. Pada proses korosi akan terjadi pada logam bereaksi dengan oksigen, air maupun bermacam-macam asam. Nah, korosi sangat merugikan karena cepat merusak peralatan. Oleh karena itu, korosi harus dicegah. Nah, pencegahan korosi ini dilakukan dengan berbagai cara. Ya, bisa dengan kebersihan, yaitu menjaga peralatan tetap bersih atau selalu dibersihkan setelah peralatan dipakai. Kemudian melindungi logam supaya tidak terkena zat-zat penyebab korosi, antara lain dengan mengolesi oli, mengecat, atau melapisi dengan anti karat. Kemudian yang keenam adalah perawatan berkala, yaitu perawatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diprogramkan. Macam-macam kegiatan perawatan berkala ini meliputi pemeriksaan secara periodik, bertahap pada bagian-bagian yang diadakan perawatan atau pencegahan, kemudian penyetelan bagian-bagian atau komponen selama peralatan beroperasi. Dimungkinkan komponen-komponen berubah posisi karena adanya getaran atau perubahan suhu, keausan dan beberapa hal lain, sehingga baut-baut kendor atau posisi komponen bergeser. Untuk itu perlu di setel kembali supaya kembali seperti semula. Yang selanjutnya, penggantian komponen. Hasil dari pemeriksaan atau inspeksi, jika ditemukan adanya komponen atau spare part yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan penggantian komponen dan pastikan sesuai dengan petunjuk perawatan. Yang selanjutnya, alat dan bahan keperluan perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Yang pertama adalah peralatan tangan. Peralatan tangan ini seperti palu plastik, kemudian obeng, min ataupun plus, kemudian solder, di mana nantinya kita juga perlu, dimungkinkan pada peralatan-peralatan listrik kita perlu menyambung kabel yang putus dan lain komponen yang perlu diganti. Kemudian macam-macam tang, kemudian kunci pas, kunci ring, sampai dengan alat bantu kuas untuk membersihkan. Ini adalah peralatan tangan yang perlu diadakan pada saat kita melakukan perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Kemudian yang selanjutnya, peralatan uji dan ukur. Yang pertama adalah test pen, kemudian multimeter baik digital maupun analog, kemudian tang ampere, kemudian ada Megger atau art tester. Ini adalah peralatan uji dan ukur yang diperlukan pada proses perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Untuk keperluan pengetesan ini juga dibutuhkan satu daya atau power supply baik AC maupun DC.
Karena bisa jadi pada saat kita melakukan perawatan atau perbaikan, kita juga perlu memberikan sumber AC maupun DC pada peralatan, ya disesuaikan dengan peralatan yang kita rawat atau kita pelihara atau kita perbaiki. Nah, bahan untuk proses perawatan. Ya, bahan untuk proses perawatan di sini yang pertama adalah bahan pembersih. Ya, kita juga memerlukan deterjen untuk melakukan pembersihan, misalnya untuk body dan lain sebagainya, kemudian thinner ataupun alkohol. Nah, ini adalah bahan yang diperlukan dalam proses perawatan peralatan listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan pelumas dan penghilang korosi. Bisa kita gunakan oli, ya, kemudian grease, ya, atau gemuk. Ini untuk biasanya untuk peralatan-peralatan yang bergerak. Kemudian untuk melapisi bagian yang mungkin saja sudah terjadi karat, kita perlu cat, ya, macam-macam cat. Kita sesuaikan dengan warna dari peralatan yang kita gunakan. Oke, bahan penunjang dalam proses perbaikan dan perawatan peralatan listrik ya pastinya adalah baut atau mur, ya, pengganti, ya, kemudian selongsong kabel, ya, karena bisa jadi nanti ada proses penyambungan kabel dan perlu adanya ditutup ulang. Ini baiknya menggunakan selongsong, tidak menggunakan isolasi, karena akan lebih awet menggunakan selongsong kabel. Kemudian kabel-kabel yang diperlukan pada saat proses perawatan maupun penggantian, karena bisa jadi ada kabel yang perlu diganti. Kemudian ada timah atau tinol, karena bisa jadi ada komponen ataupun proses penyambungan pada terminal-terminal pada peralatan yang kita rawat atau kita perbaiki. Kita memerlukan bahan tinol yang kita tempelkan menggunakan atau kita gunakan menggunakan solder. Kemudian diagnosa permasalahan daripada peralatan ini adalah merupakan proses analisis peralatan dalam keadaan rusak atau mengalami gangguan untuk mengetahui pada bagian mana peralatan tersebut mengalami gangguan. Ya, ketepatan diagnosa sangat dipengaruhi pengalaman dalam menangani permasalahan. Ya, yang selanjutnya, bagaimana agar hasil diagnosa kita akurat? Ya, pastinya kita tahu cara kerja peralatan, kemudian membaca petunjuk penggunaan alat, ya, atau user manual. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui cara melakukan perawatan itu sendiri. Kemudian langkah-langkah diagnosa gangguan. Yang pertama adalah periksa peralatan secara fisik, kemudian periksa rangkaian kelistrikan atau hubungan kelistrikan mulai dari sumber sampai dengan bagian yang memungkinkan untuk diperiksa. Kemudian periksa komponen mekanik peralatan yang bergerak secara teliti. Yang selanjutnya hidupkan peralatan secara berurutan sesuai dengan langkah kerjanya pada user manual. Kemudian perhatikan dan catat setiap kelainan pada peralatan. Lihat catatan dan data peralatan tentang kerusakan dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian baru analisis dan tentukan langkah perbaikan agar tepat sasaran. Oke, demikian materi untuk perbaikan peralatan listrik untuk yang pertama. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.